Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ketemu lagi dengan Mr. TM dengan uraian-uraian ilmiah metafisika tasawuf eksakta. Bertempat di kampus 1 Taklim Ma'rifat. Judul yang kita angkat kali ini adalah sangat sedikit yang memahami urgensinya metodologi agama. Berkali-kali kami sering sampaikan, agama telah rusak. Islam pun telah rusak. Bukan agamanya yang rusak, tapi prakteknya yang telah rusak. Silakan cek ya, dengan dalilnya, dengan sejarahnya, dengan logika nalarnya. Ada perbedaan prinsip yang sangat jelas antara agama samawi dan agama ardi. Tapi ini memang bukan konsumsi orang-orang yang bukan pelaku ya. Jadi ini tidak terlihat oleh orang biasa, orang umum, orang awam. Tapi bagi seorang pelaku, praktisi tasawuf, ini akan menyadari. Jadi sama-sama Islam itu ada agama ardi, agama samawi. Bahkan itu sudah ada istilah itu di dalam kitab dan sebagainya, betul ya? Agama samawi itu agama yang turun dari langit. Nah, itu bahasa kiasnya itu. Agama ardi itu agama dipelajari dari bumi atau dari akalmu. Rusaknya agama apapun itu awalnya karena itu. Jadi yang awalnya agama samawi berubah menjadi agama ardi. Dulunya agama-agama itu semua turun dari langit. Jadi agama samawi ya, kecuali agama yang bikin manusia ya. Agama samawi itu turunnya dari langit ya. Nah, itu ada metodologinya. Nah, begitu agama tidak dipraktekkan lewat metodologi, maka menjadi agama ardi atau agama thinking atau agama akal. Sekarang cek ya, apakah agama sekarang ini agama ardi atau agama samawi? Apakah kalimatnya Mr. TM ini yang menyampaikan agama ini telah rusak? Cocokkan dengan zaman agama samawi dahulu-dahulu ya. Yahudi, Hindu, Islam, Buddha, Nasrani, apakah betul ada 3 pilar utama ini? 1, adanya Rasul atau utusan. 2, menyampaikan metodologi agama. Yang metodologi ini isinya 2, syarat rukun dan teknikal. Dan yang ketiga adalah gelombang wasilah. Nah, kita harus jujur ini. Ini harus kritis loh ya. Kalau kamu beragamanya ikut-ikutan, pasti akan marah dengan bahasa Mr. TM. Seolah-olah ini Mr. TM menjelek-jelekan agama. Tidak. Dengan ini kamu akan ngerti. Dengan ini kamu akan diingatkan. Betul apa enggak ini? Makanya kita pelajari pula kitabnya dan datanya dan juga dalil nalar ilmiahnya. Sekali lagi saya ulang ya. Apakah betul di setiap agama itu turunnya dari lewat Rasul? Yang keras ya, yang keras ya. Dan di dalam kitabnya pun ada loh. Masa kan gitu? Sejarah mengatakan iya. Dan kitab Quran pun ada. Baca atau bahasa 128. Laqad ja'akum rasulum min anfusikum. Tuh. Jelas-jelas ya, min anfusikum loh ya. Dan yang kedua adalah metodologi agama. Itu ada 2 syarat rukunnya. Yaitu syarat rukun dan teknikal. Ini ada di baliknya tarekat. Kenapa orang masih dibaiat? Loh, kitabnya pun ada. Riwayat Muslim.
Hadis. Dan Qurannya pun ada As-Surah 52 loh. Kenapa orang kemudian bingung? Ya? Karena kamu nggak ngerti. Sehingga kau kira ini salah. Padahal ada. Dan juga surat Jin ayat 16 tentang jalan ini. Atau juga Shiratal Mustaqim, jalan yang lurus. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga ini adalah wasilah loh. Jelas ada kalimatnya. Wabtaghu ilahil wasilah. Al-Maidah 35. Dengan itu kau ada hubungan dengan Allah. Kalau nggak pakai ini, nggak ada hubungan. Sholatmu nggak ada hubungan, nggak nyambung. Sholat memang gugur kewajiban dunia. Tapi apakah kau mi'raj dalam sholatmu? Apakah kau bisa berzikir dalam sholatmu? Aqimis sholat lidzikri. Ingat apa? Loh, coba. Atau juga iftitah sholat yang seluruh manusia hafal. Umat Islam hafal. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataros samawati ard. Lah kamu menghadap kepada wajah Allah, wajhiya itu wajah yang mana? Kalau nggak diterangkan oleh ahlinya, itulah metodologi. Di situ ada kiblatmu, bukan menyembah orang, bukan berkiblat, menghadap. Di situ ada teknik menyamakan frekuensi dan gelombang. Tidak akan kau kenal Allah, Bapak, sebelum kau lewat aku. Demikian juga yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad. Sama prinsipnya. Karena apa? Itu matahari di balik sinarnya, ya. Nggak mungkin kau menuju matahari tanpa lewat sinarnya. Kan logikanya begitu. Kau tahu matahari dari mana? Dari sinarnya kan? Demikian juga kau mau menuju Allah mesti lewat sinarnya. Itulah kenapa ada wasilah loh. Nah wasilah karena orang sudah nggak tahu di mana wasilah, apa itu wasilah, untuk apa wasilah. Akhirnya orang mengiranya wasilah itu adalah semacam memohon keberkahan daripada wali-wali yang tidak dikenal. Entah itu ila hadratul Syaikhul Qadir Jailani Al-Fatihah, dikira begitu. Itu meminta keberkahan itu. Itu keliru malahan. Ini wasilah itu ibarat dua jarak itu tersambung lewat gelombang. Jarakmu dengan matahari sepanjang apa? Cahayanya. Jarakmu dengan Tuhan sepanjang apa? Cahayanya. Tapi cahaya itu harus kau temukan dulu. Karena itu dia itu berupa gelombang mutlak. Jadi gelombang itu tak terbaca, ya. Tak terbatas, tak terukur, tak terdefinisi. Itu yang mesti kau temukan. Sulit itu. Nah makanya udah diingatkan Nabi akan menjadi asing kembali. Akan menjadi aneh dan sangat sedikit. Tapi berbahagialah golongan orang asing di akhir zaman itu. Maksudnya yang memegang ini yang asli. Loh, ini publik loh ya. Coba ya. Ini dibahas di kalangan intelektual, akademisi, praktisi gitu loh mestinya. Ini Mr. TM itu melempar bola supaya ditangkap banyak orang itu. Bahwasanya satu, agama telah rusak. Dan dari dahulu bukan agama X itu memperbaiki agama Y, bukan. Atau agama Z memperbaiki agama X, bukan. Allah akan memperbarui agamanya lewat diperbaruinya metodologi. Agama itu pasti akan luntur ya. Akan luntur. Makanya diperbarui lagi. Supaya apa? Baru kembali. Terbarukan begitu. Kenapa? Di situ ada iblis yang menyesatkan manusia. Makanya setiap zaman Kaligula, kata Sri Krishna, aku akan terlahir kembali. Kan gitu. Setiap zaman Kala Bendu, ono Ratu Adil. Podo gak itu? Guru sejati loh, podo. Setiap zaman telah rusak parah, maka akan ada cahaya Allah yang untuk menerangi, untuk memperbaiki kerusakan di muka bumi. Nah, rata-rata agama itu luntur selama 500 tahun. Demikian disampaikan oleh guru kami. Hindu luntur 500 tahun. Buddha
luntur 500 tahun. Yahudi pun demikian. Nasrani pun demikian. Nah, Islam, agama terakhir memang, agama yang telah disempurnakan, pun demikian luntur. Kitabnya tetap, kitab mushafnya. Tak terkorek-korek ya. Tapi metodologinya yang telah asing bagi orang-orang Islam sendiri. Nggak dipakai. Demikian dahsyatnya itu ya. Serangan dari dalam dan dari luar itu. Untuk mencuci. Sehingga orang itu jangan sampai tahu yang tiga ini. Makanya dihembuskan paham Wahabi. Dihembuskan paham teroris atau garis keras dan sebagainya. Dirusak dari luar dan dirusak dari dalam. Padahal yang diperbarui saat agama sebelumnya rusak itu bukan agamanya. Bukan mereknya loh ya. Tapi metodologinya. Agama dari dulu cuma satu. Yaitu agama ma'rifatullah yang lewat metodologi. Selalu itu. Sedangkan metodologi itu mengantarkan orang kepada ma'rifatullah. Setelah ma'rifat berbuah syariat agama. Jadi syariat agama itu buah daripada ma'rifat ya. Sedangkan ma'rifat jalannya mesti lewat metodologi. Nah sekarang mohon maaf ya. Sekarang sangatlah aneh. Bahkan tidak ada yang paham lagi ketika saya sampaikan metodologi. Rasulun min anfusikum. Wajhullah juga nggak ada yang tahu. Kitab Qadim pun nggak ada yang tahu. Yalah. Dahsyatnya akhir zaman. Jadi saya sampaikan apa adanya ya. Agama Islam tidak sedang baik-baik saja. Nah, bukan nanti Allah menyelamatkan agama ini bukan dengan agama baru. Tidak. Allah menyelamatkan Islam ada dengan memperbaharui metodologinya. Paham ya? Agama tetap Islam. Karena apa? Telah sempurna. Maka nggak ada lagi di atas Islam. Ya. Jadi syariatnya tetap syariat Islam. Ini, mohon maaf ya. Yang disampaikan Mr. TM itu kritikan ya. Agar kau terbangun daripada teori dogma itu. Mana ada ya, coba saya tanya. Ini publik ya. Mana ada seorang ulama, kiai atau ustadz yang berani terang-terang menyampaikan metodologi untuk ma'rifatullah. Teorinya banyak disampaikan tuh enggak? Tapi metodologinya, teknikalnya loh, secara teknikal. Makanya Mr. TM dimusuhi orang dari mana-mana. Wajar. Bahkan saya bilang wajib kalian memusuhi aku. Karena apa? Kau nggak ngerti. Aku pun sadar diri, pasti akan dimusuhi banyak orang. Entah itu aku mau dibunuh kek, entah itu mau dipenjara kek. Saya tahu betul itu. Dan karena nggak ada yang menyampaikan, makanya saya mengorbankan diri. Saya dihujat di mana-mana, dimusuhi di mana-mana. Itu saya tahu tuh banyak kintal-kintal yang saya bilang kintal ya, yang memata-matai gerakan saya. Memang saya tahu di mana-mana. Tapi karena kami tidak ada hal apapun yang menurut kami salah di hadapan manusia, ya kami tenang-tenang saja. Nggak beban. Kami tetap maju. Kalau misalkan kalimatnya Mr. TM ini salah, tunjukkan dong salahnya di mana. Betul ya? Ini syariatnya sama dengan syariat Islam. Ya. Hanya saja di balik syariat itu ada ilmu untuk menyambungkan gelombangmu dengan gelombang Allah. Contohnya, sholatmu kayak begini ya. Contohnya Allahu Akbar gini. Lah Allahmu di mana? Di ars katanya. Lah menghubungi kau dengan begitu, apakah bisa tembus ars? Dengan sholatmu kayak gitu? Apakah kau bisa mirat menghadap Tuhanmu? Lu enggak bisa, lu enggak bisa. Makanya itu tak jelaskan ada tekniknya. Ada metodologinya. Coba kamu syahadat. Aku bersaksi bla 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 bla. Sudah kau saksikan belum? Loh kok bersaksi? Lah bunyinya apa itu? Bersaksi. Loh sudah kau saksikan? Loh, gitu aja kamu bingung kok. Di situ ada sifat 20 Allah. Yang pertama adalah wujud.
Kalau sudah ketemu sifat wujudnya, bingung loh. Bukan berarti Mr. TM kalau nggak cocok sama kamu ya, kau anggap Mr. TM yang salah. Belum tentu, ya. Berapa juta manusia Indonesia ini? Ya, 150 juta lah begitu ya. Berapa ya? 200 juta umat manusia yang di sini. Kalau ada kalimatnya Mr. TM yang nggak cocok sama kau, atau kau nggak cocok sama kalimat Mr. TM, belum tentu Mr. TM yang salah. Betul ya? Paling gampang begini, cek dalilnya ada apa enggak? Ya, itu loh. Kamu kan punya Quran, ya? Betul nggak ada sifat 20 yang pertama itu wujud? Ada nggak? Loh. Betul nggak syahadat itu bersaksi? Loh. Betul nggak sebelum sholat, iftitah sholat itu ini wajah tu wajiyah? Betul nggak? Loh. Betul nggak kita diperintah mencari wasilah? Wah betagilal wasilah. Betul nggak adanya Rasul di zaman ini di atas bahasa 18? Loh. Lah kamu nggak ketemu, kok jangan nyalakan saya dong? Betul nggak? Qurannya ada. Berarti kamu yang belum tahu. Ini kan terbalik. Karena mereka ini banyak, sekongkol, cocok-cocokan, cocok logi. Padahal nggak cocok sama Qur'annya. Mereka menuduh kami yang salah loh. Aneh kan? Mestinya bikin forum terbuka untuk perwakilan ya semua agama di situ. Silakan. Ahli fikir, ahli ilmu eksakta, kemudian dari golongan-golongan semua agama. Boleh. Kita bedah kitab sama-sama kan gitu. Tapi yang ilmiah, jangan ngotot. Jangan dogmatis, jangan teoritis. Gimana praktekmu bisa sampai ke Allah Ta'ala? Gimana caramu mi'raj? Gimana caramu sholat yang khusyuk? Loh itu kamu gak bisa jawab kok. Lah yang bisa jawab bisa cek kok marah. Itu. Betul nggak di luar itu mi'raj jaga mujizat Nabi tok, betul nggak? Lo Nabi aja bilang as-sholatul mi'rajul mu'minin lo. Gimana sih Pak? Itu karena kamu nggak tahu, makanya tak kasih tahu. Kamu tuh ibadah, kamu beragama, nggak pakai metodologi itu agama thinking, nggak bisa naik. Akalmu tuh nggak bisa menembus dipakai mi'raj, nggak bisa. Tak kasih tahu ya. Ma'rifat itu bukan teori, bukan cerita. Sama sekali bukan cerita. Nggak percaya, cek sejarah seluruh nabi-nabi dan rasul. Apakah Nabi Muhammad belajar lewat syariat? Tidak. Belajar lewat kitab? Tidak. Kepada Rabi Yahudi atau pendeta Nasrani? Tidak kok. Inilah yang telah asing sekali ya. Makanya Mas TM itu sayang cuma sendirian, nggak ada yang nemani. Teman itu paling para teman-teman ini saja. Yang orang lain itu loh, nggak ada praktisi tokoh besar yang berani memfasilitasi Mr. TM untuk menyampaikan ini secara terbuka di publik dan supaya disampaikan kepada umat manusia. Itu dia. Baru saya bilang ada Rasul di setiap zaman udah kepanasan semua, betul nggak lo? Lo ayatnya ada nggak? Oh, ayatnya ada. Kalau kamu nggak ketemu, belum tentu itu yang salah. Belum tentu kami yang salah. Oh, ayatnya ada. Katanya kau berpegang Quran dan hadis. Gitu. Loh ini Qurannya ada, hadisnya ada loh. Gak cocok dengan otakmu. Kamu kok mengira salah? Mestinya kalau akal yang nggak cocok sama Quran, akalnya yang nyocokin Quran, betul nggak? Kalau kamu belum ketemu itu, ya carilah kan gitu. Kalau agamamu ya satu ya, belum makrifat, ya belajarlah supaya makrifat ya. Makanya sekarang ini saya bilang banyak orang beragama tapi nggak kenal Allah. Kalau kenal Allah, kenalmu di mana? Oh, Allah itu di Malik Yaumiddin. Caramu bagaimana? Prosesnya bagaimana? Gurumu siapa loh? Lah jelas lah. Itu gak bisa jawab prosesnya. Mana aku percaya kau sampai pada Tuhanmu, betul gak? Kalau kamu ya ngakunya sampai Jakarta, tapi tak tanya, kamu ke Jakarta naik apa? Gak tahu. Prosesnya ke sana naik apa? Bagaimana? Gak tahu. Ditanya apa aja gak tahu, tapi ngakunya sampai Jakarta. Bagaimana kira-kira?
Ya aku nggak percaya dong, betul nggak? Aduh, itu namanya ilmiah. Ilmiah itu bisa dinalar, masuk nalarmu. Makanya sampaikanlah agama dengan sekira-kira nalar orang-orangmu itu bisa menerima, kan gitu ya. Kalau dakwah ke tukang becak ya dakwahlah pakai bahasa tukang becak, jangan pakai bahasa profesor ya. Gak paham. Makanya Nabi Muhammad menyampaikan dakwah waktu itu masih dogmatis. Karena apa? Orangnya masih bodoh-bodoh zaman dulu. Lah kalau sekarang ya didakwakan versi zaman 1500 tahun yang lalu ya diketahui orang. Contohnya mas sekarang blunder habis-habisan. Karena apa? Sudah lewat zamannya. Atau misalkan zaman Nabi Muhammad dakwah dengan bahasa kuantum, resultante, variabel, nggak ngerti. Zaman dahulu bodoh-bodoh orangnya. Nah inilah agama diterangkan dengan bahasa yang sekarang kan enak. Logis, nalar, mudah dimengerti, kemudian masuk akal. Ada dalil Quran dan hadisnya. Itu kan orang mengira kami nggak pakai dalil Quran dan hadis. Ya, jadi ceklah di Quran itu ada apa enggak, gitu loh. Nah, sedangkan Quran sendiri pun berlapis ya. Ada Quran mushaf, ada Quran yang qadim. Nabi aja bilang, Qurannya bilang, kamu nggak ngerti kok kemudian nyalahkan. Saya tanya ini publik ya. Kau kan tahu ya ada cerita tentang istilah Quran qadim. Kau tahu itu di mana? Loh, ini publik loh ya. Kalau kamu menyalahkan aku ya, kau tahu Quran qadim di mana? Bagaimana kau dapatkan Quran qadim loh? Kau tahu itu Nur Muhammad. Kau ketemu itu di mana? Yo. Gak ngerti toh. Oh, mereka cuma istilah yang dihafalkan. Istilah doa. Lihat ya. Gak jauh-jauh ya, paling gampang saja. Dengerin isi Gus Dur ya. Ojo mau ngaji syariat bloko ya. Jangan cuma ngaji syariat saja ya. Tingkatkan tarekat, hakikat, dan makrifatnya. Betul nggak? Kafirmu sendiri kamu nggak ngerti. Tapi seneng ngafirkan orang lain loh. Kamu kalau masih sebatas syariat, itu masih kafir rohanimu. Tapi kamu nggak ngerti. Karena apa? Jasmanimu kau rasa beriman. Maka ngafirkan orang aja ya. Tapi kan nggak tahu bedanya. Itu syiarnya Gus Dur ya. NU, Nahdlatul Ulama loh. Saya ngomong NU ini. Kemudian ada istilah Al-Quran Qadim Wahyu minul ya. Tidak tertulis, tidak berlafal huruf, tapi bisa dibaca. Kamu tahu itu enggak? Di mana kau dapatkan itu loh? Ini NU loh ya. Loh aku ngomong cara NU kamu musuhi. Aku ini harus bagaimana? Aku kudu piye? Hah? Kemudian disebutkan zikir lan suluk jangan tilali. Kamu tahu suluk? Gak ngerti. Hei NU. Iku sesepuhmu ngomong zikir suluk. Kau gak ngerti ku piye? Itulah yang saya sebut kau itu tahu teorinya tapi gak ngerti metodologinya. Suluk itu adalah amalan praktek daripada Torekoh Naksabandi. Ngono lho. Kudu rangkulan rinolan wengi berkekalan akan guru sejatimu sama seperti ini wajah tu wajhiyah loh. Podo nggak itu? Kamu hafal di masjid-masjid di Jawa Timur semua menjelang sholat waktu sholat disetel digeber orang pun hafal. Kamu seneng siarnya Gus Dur? Seneng. Kamu ngerti? Enggak. Lu ngene sing protes nak aku piye? Kamu seneng, kamu hafal, kamu tahu, tapi ditanya, kamu sudah pernah suluk? Apa iku suluk? Iya, aku cuman dengar di masjid-masjid, di mushola itu nyetel tiap menjelang sholat. Betul nggak? Nah, kayak gini lah. Atine ayam rumangsa aman. Nek berkekalan dengan guru sejati, sudah ketemu jalannya. Tenang uripmu.
gak gerusak gerusuk ngono. Lho iku NU ya, Nahdlatul Ulama ya. Disampaikan oleh kiai dari Krian atau juga yang ditahu orang kan itu syairnya Gus Dur. Itu padahal kiai Krian itu. Itu cocok, orang ini cocok ya, makanya disetel di semua masjid dan musala, betul nggak? Di sini itu nggak? Setiap mau sholat mesti ada itu. Namanya syair tanpa waton. Cek di Google, ya kan nggak percaya. Di situ apa ya intinya? Jangan hanya ngaji syariat tok. Kamu nggak akan ngerti, makanya gitu. Kamu ahli syariat kok menilai ahli makrifat, kira-kira piye? Meteranmu segini, mau ngukur lautan pirang meter, kira-kira piye? Heh? Lah aku kudu piye iki? Aku bingung iki. Kemudian aku kau salah-salahkan karena enggak cocok. Cek dulu ilmumu ada enggak untuk ngukur ini loh. Ahli matematika ya diukur sama ahli matematika. Ilmu matematika diukur sama ahli matematika. Betul ya? Ya perkara makrifat diukur sama ahli syariat. Kudu piye aku iki? Aku salah tempat iki jelas iki. Mestinya aku gak nentunya iki, betul enggak? Ini bab tentang makrifat ya. Cuma diterangkan bukan teorinya tapi metodologinya. Ini di publik loh. Sudah beruntung ini orang diterangkan terbuka ini. Tapi rupanya banyak orang marah-marah. Nah mereka taunya syariat tuh. Padahal ada tingkatan ilmu syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Kamu tahu tarekat itu apa? Gak ngerti, bahkan dianggapnya bid'ah loh. Piye iki? Orang Wahabi menganggap tarekat itu bid'ah. Kenapa? Nggak ada di zaman Rasulullah Muhammad. Nggak ada itu. Itu bid'ah itu. Itu menyesatkan itu. Ya, asing ya. Padahal ono loh ya. Tapi nggak ketemu. Akhir disalah loh. Lihat aneh ya. Qur'ane ono ya. Ada. Tolong. Saya dipanggil ya. Dipanggil ya. Tapi dikumpulkan rapat ya. Ada perwakilan dari tokoh Hindu, tokoh Buddha, tokoh Kejawen, polisi, ora apa-apa. Ben clear ora apa-apa. Karena kami yakin ini ditunggu di akhir zaman ya. Karena kalau nggak ada menyampaikan ini, ya agama telah rusak. Sudah habis. Hanya tinggal kulitnya saja, isinya sudah habis. Saya kalau beli UC ini loh, habis tak minum apa? Botolnya tak apain? Apakah tak keletak? Enggak ya? Nah isinya sudah habis, tak buang ya? Syariat itu kulitnya agama, saya kulite. Lah isinya adalah makrifat. Lah kamu hanya dapat kulitnya tok, kira-kira piye? Dibuang mbek Gusti Allah, betul enggak? Mbuak wis gak kanggo iki. Pernah gak yang ngerokok kau makan bungkusnya? Pernah gak? Habis rokoknya kau apain bungkusnya? Kau buang, ya. Syariat itu hanya untuk ini loh, badan jasmanimu. Ya. Jadi syariat itu hukum horizontal ya. Akan badan jasmanimu, akan duniamu dengan akalmu dan panca inderamu. Makanya ada undang-undang nek lesu ya makan, jangan nyolong, jangan bikin salah kepada orang lain. Karena hukumnya pasti orang akan berbalik feedbacknya kepada kamu. Nah kalau undang-undang syariat itu ada hukum ya. Kalau nyolong dihukum nggak? Oh, yang hukum siapa? Undang-undang dunia ya. Kalau misalkan ngerampok dihukum nggak? Lah kalau undang-undang misalkan kalau nggak sholat dihukum nggak sama manusia? Tidak. Ada nggak polisi menghukum orang nggak sholat? Nggak ada. Loh, itu loh bedanya. Paham ya? Ada undang-undang yang horizontal, ada undang-undang yang vertikal. Nah ini kamu membahas yang vertikal dengan cara horizontal itu bagaimana coba? Jaka sembung naik ojek, gak nyambung cek. Ya. Jadi begini ya. Yang mengkritisi taklim ma'rifat dakwahnya itu pikirkan dulu kamu tuh di mana posisimu.
Kamu itu posisi ahli syariat apa ahli makrifat? Kan ngono ya. Ini bahasan makrifat. Tadi yang masih sebatas ilmu syariat, ngerti syariat, kamu nggak tahu ya. Tak kandani ya. Ilmu makrifat tok baru masuk tarikatnya. Itu orang ketemu dengan yang kalimat Nabi, mutu qabla anta mutu. Nah istilah Jawa, mati saat jroning urip ya. Atau mati diri hakikat. Atau dimatikan sebelum mati. Barulah ketemu alam rohani. Karena apa? Telah ketemu syafaat. Jadi mati mati noni penghujung umure ini dipercepat. Mati hakikat maka alam rohani itu kebuka akhiratnya. Betul nggak? Nabi cerita surga neraka saat masih hidup atau sudah mati? Masih hidup loh. Kamu nggak pernah berpikir toh, kenapa kok Nabi bisa tahu itu? Karena lewat ini. Lah orang syariat mana ngerti alam dibaliknya kematian, alam kubur mana ngerti? Seperti cerita. Katanya nanti ada malaikat kubur itu. Kalau nanya dan kita nggak bisa jawab, dipecut, ceter, iya nggak? Yang itu sakitnya itu ya, seluruh makhluk itu kalau mendengar geblak pingsan itu enggak? Kemudian di kubur itu yang menjadi pelita adalah kata orang itu hafalan Qurannya ya, bukan hafalannya tapi nur Quran itu loh. Mana tahu mereka? Kemudian ada pertanyaan, man robuka, man nabiuka. Wah salah, gak ngerti. Oh Nabi aja memakai 4 ilmu itu ya. Syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Loh kamu kok syariat tak lho, mesti piye? Aja nyalano wong sing enggak padha mek kamu. Kamu ini belum tahu ya. Makanya tak sampaikan. Ini tuh metodologi. Ini adaptasi. Ya ini sampai mengenal loh. Jelas toh? Ini teori. Syariat itu teori, hukum, kaidah, undang-undang, norma. Ini metodologi. Ini adaptasi. Hakikat itu. Tarekat itu metodologi. Hakikat itu adaptasi dengan gelombang itu. Nabi aja hakikatnya 13 tahun kok loh. Lah kau kira segampang itu sholatmu jongkrak kemudian kau berharap kemudian masuk surga. Loh Nabi 13 tahun. Dan kemudian barulah ma'rifatullah loh. Disinilah orang mulai beragama. Ono enggak kalimat itu? Awaludin ma'rifatullah enggak? Bukan di syariat, bukan di tarekat, bukan di hakikat loh. Tapi di awaludin ma'rifatullah. Iku ono ya dalile kono kabeh. Jadi gak perlu kok kepanasan ya. Kemudian baperan, kemudian mengelompok, kemudian menyerang Mr. TM. Ya sak karepmu. Aku bodoh amat aku nyampaikan apa yang aku tahu. Sebagai apa? Bakti kepada Allah dan guruku. Apa itu? Balighu ani falo ayahan gitu ya. Oh, iso harap-harapan iki titik-titik. Aku gak ero harap-harapan, aja mau nyei, masih omonganku ra fasih gak apa-apa ya. Aku bukan orang Arab, ya. Aku orang Jawa. Jadi nek nyampaikan kebenaran itu apa? Jadi orangnya punya manfaat kepada orang lain. Nek sampai kamu tuh diam, berarti selemah-lemah iman, betul nggak ya? Loh. Itu buktinya ada iman. Makanya saya sampaikan kepada umat, orang banyak ini. Kan nggak pernah saya ngomong sebagai nabi dan rasul, betul nggak? Guruku pun saya sebut sebagai rasul utusan di zaman ini, tapi nggak disebut rasul, kan gitu. Nah ya, juga tidak menyampaikan ajaran agama baru, tidak. Islam tetap Islam. Islam telah sempurna zaman Nabi Muhammad. Nah logikanya ya. Dulu agama kan memperbaiki. Berarti kan naik grid-gridnya, betul nggak? Begitu ke Islam sempurna, betul nggak? Saya tanya, ada nggak di atas Islam? Nggak ada. Maka peluangnya bisa bertahan atau turun. Loh gitu loh. Jika telah mencapai puncak atau klimaks, maka bisa bertahan atau akan Loh ini sudah turun. Makanya kami sampaikan ke publik terbuka
bahwa ada metodologi. Mudah-mudahan Allah ridho, Allah mengangkat derajatnya Islam kembali. Jadi ketemu baldatun thayyibatun warabun ghafur kan gitu. Jadi kalau telah mencapai sempurna, gak ada lagi yang di atas Islam, betul ya? Bisa bertahan atau turun. Jangan pula kau kira itu Islam akan gini terus, betul gak? Lo nyatanya lo kata Nabi, di akhir zaman nanti umat Islam banyak jumlahnya, betul gak? Tapi ibarat buih di lautan, koplok-koplok, goblok-goblok, iya. Mereka ibarat makanan di atas meja, diserang musuh-musuhnya dari segala penjuru, betul gak? Banyak orang cerita agama tapi iman gak sampai kerongkongan, betul? Yang aku takutkan di akhir zaman adalah ulama-ulama ulama-ulama yang gak ngerti. Menyampaikan kepada orang-orang yang gak ngerti, dipercaya rame-rame, goblok rame-rame, sesat rame-rame. Makanya loh, itu ilmu tuh ada syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Loh kamu kok syariat tak kepiye? Oh jelas salah toh? Loh. Oh Nabi aja perlu mi'raj dan sebagainya. Kamu nggak pakai mi'raj, bagaimana itu? Sekarang saya tanya, sholat begini dapat apa coba loh? Allahu Akbar, dapat apa? Bisa mi'raj. Bisa nyambung dengan Tuhanmu. Sekarang saya bilang, kalau kau nggak nyambung dalam salam dengan Tuhan, kau masuk neraka bel. Aku salah nggak ngomong gitu? Tuhan aja bilang, betul nggak? Saya lebih percaya Tuhan daripada kau. Itu surat Al-Ma'un. Celakalah orang yang lalai dalam sholatnya. Bukan lalai sholat. Sudah sholat tapi nggak nyambung atau lalai atau nggak connect loh. Nah sekarang dunia, saya ini ya, ini publik ya. Hey guys, terangkan ya bagaimana caramu menyambungkan gelombangmu di sini, di dunia, dengan Allah di ars. Terangkan kalau bisa. Lo tak terang kok muring-muring tak ketakin dasmu ke. Nyawa cuma situ, matilah ya wis. Ya. Tapi setidaknya aku berbakti kepada Allah dan guruku. Mati urusan paling cilik ya. Perkara mati kok. Roh gak ada matinya. Batang ini sing mati. Karena apa? Nyawanya pedot kan ngono. Lah umat Islam sing asli kok dimati, betul enggak? Yang kita takutkan hanyalah Allah, bukan kematian. Makanya sangat sedikit ya yang menyampaikan ini. Sering kan kami bilang antara pemalu, penakut atau amatiran. Pemalu, penakut, takut. Karena apa? Kalau ngomong kayak gini salah ngomong, penjara ini. Untungnya ini ilmiah, kami terang ilmiah. Dan kami nggak pernah menyebut nama, nggak pernah menjelekkan aliran tertentu. Saya hanya menyampaikan kisi-kisinya. Lah ini diingatkan kok, kamu nggak bilang terima kasih tapi malah marah-marah. Jadi Pak Polisi yang di Purbalingga guys ya, salam ya dari Mr. TM ya. Jadi ini bukan menjelek-jelekkan agama, bukan. Saya bilang ini agama ini telah rusak loh. Ada datanya, ada perhitungan ilmiahnya gitu loh, ada analisanya. Kecuali saya bilang rusak tapi nggak ada analisanya, itu tidak boleh ya. Rusak di mana? Ini tadi 3 pilar itu telah hilang loh, itu loh, itu ilmiah. Kalau nggak bisa menerangkan berarti menjas rusak, berarti kamu dihukum gitu loh. Sekarang ya. Kalau kamu bisa menerangkan metodologi agama, misalkan ya katanya kamu itu lebih pintar, terangkan yang lebih baik daripada Mr. TM, terangkan kalau bisa loh. Tapi kamu jangan diam, tapi menghakimi, keliru. Dasarmu menghakimi itu apa? Kan mestinya gitu. Kalau aku salah, salahnya di mana loh, itu? Apakah saya menyampaikan ada apa? Ajaran agama baru? Tidak. Apakah sholat subuh kita 2 rakaat atau 5 rakaat? Lu 2 rakaat biasa kok. Apakah Rasulnya ganti? Bukan Rasul Muhammad. Tidak, semuanya sama. Syariatnya sama. Syariat itu kulitnya loh. Ini masalah isinya ya. Contohnya, sholatmu sholat syariat, teori syariat kan begini. Lah isimu nyambung gak sama Allah Ta'ala? Gak nyambung, gak ngerti caranya. Jadi itu dia disampaikan ada metodologi kok kamu marah-marah.
Contohnya kau syahadat, aku bersaksi. Lu sudah kamu saksikan belum? Lu diterangkan kok marah-marah. Makanya itulah, kalau alat pengukurmu cuma sejengkal, jangan ngukur dalamnya lautan, ya. Bisa nggak? Itu tukang. Kira-kira saya pakai bak meteran ini, kemudian ngukur lautan. Bisa ketemu nggak berapa senti dalamnya itu? Nggak ketemu. Dan ini mestinya, kalau ada akademisi, intelektual, kemudian tokoh, ulama-ulama yang kompeten gitu, memfasilitasi saya ya. Mestinya begitu. Ini loh banyak ulama, banyak kiai, banyak ustadz. Kenapa nggak ngerti rusaknya agama ini? Loh, parah ya. Makanya agama arti nanti akan hanya berbuah 3. Pinter-pinteran, akal. Kemudian mabok ibadah. Ya, tapi nggak ngerti yang disembah. Yang ketiga adalah keramat-keramatan. Wih, di mana-mana ini. Saya tanya orang-orang ini, hei, kau yang pinter, kau yang ahli ibadah, kau yang ahli keramat, kenal Allah gak kau? Loh, bingung. Tapi ya, jangan bilang kenal lo ya. Kalau kau sampai Jakarta, terangkan dong ke sana naik apa dan sebagainya, betul nggak? Jangan cuman aku kenal Allah, aku kenal makrifat. Siapa? Bagaimana caramu sampai kepada Allah Ta'ala jika Allah itu di Maliki Yaumiddin loh? Enak toh? Lo mesti gamblang loh ini. Dan kalau misalnya menerangkan di publik, buktinya ada yang like. Berarti apa? Ada yang cocok dan ada yang tidak cocok. Kecuali semua tidak cocok berarti itu salah, bisa jadi. Tapi ada yang membenarkan, berarti ada yang dipertanyakan dan ini. Kenapa dia menyalahkan? Belum tentu dia tahu, betul ya? Loh gitu loh. Berpikirnya itu general gitu loh. Gak gerudak-geruduk. Asal dilapori, ini sesat. Oh sesat semua. Analisan nih loh, analisan. Sesatnya di mana ya? Apakah kita menyembah manusia? Saya tanya. Tidak. Ini wajah tu wajah. Demikian juga kita sholat ya, sholat jasmani, sholat syariat. Kiblatmu kemana? Ka'bah. Lah apakah kita diajari nyembah Ka'bah? Tidak. Nyembah Allah. Tapi Allah yang mana? Itu loh gak ngerti. Allah mana? Di dalam dunia itu kena undang-undang 5 panca indera ya. Terlihat, cium, meraba, dengar dan rasakan. Lah kau tahu nama ALLAH. Itu yang mana yang berinteraksi dengan panca inderamu? Nama nggak pernah berinteraksi dengan panca indera loh ya. Betul ya? Nama itu ketika tertulis barulah bisa terinteraksi dengan panca indera. Betul ya? Lah yang ini yang berkaitan dengan ini yang mana? Sehingga kau menyebut itulah Allah. Itulah Allah. Mana? Berwujud kucing kek, berwujud apa kek? Pasti jawabanmu adalah laisa kamitslihi syai'un. Betul gak? Akhirnya apa? Sholat itu apa? Seolah-olah itu kau bayang-bayangkan. Keliru. Gak cocok sama laisa kamitslihi syai'un. Loh Allah kok seolah-olah loh. Allah Maha mutlak kok. Saya nggak percaya sama orang pintar-pintar itu kok. Ini ya. Nggak percaya sama ahli ibadah yang nggak kenal Tuhannya itu. Juga nggak percaya sama orang-orang keramat itu. Saya hanya percaya kepada ahli ma'rifatullah. Percuma sama pintar itu percuma. Sama ahli ibadah percuma. Dan juga yang ketiga ini adalah apa? Keramat. Jadi 9. Bisa terbang. Bisa menghilang atau apa. Aku nggak percaya. Nggak tertarik. Ya. Karena itu pekerjaan iblis pun bisa. Gampang itu. Jadi yang sekarang ini cocok cek ya di lapangannya. Banyak orang beragama tapi tidak kenal Allah. Loh ini loh menyampaikan teknik untuk cara mengenal Allah dimusuhi banyak orang ya toh? Inilah akhir zaman. Ya sudah. Ya tinggal ini masalah kuat-kuatan ya. Memang kita akan dibentur itu pasti. Apakah kita maju terus atau berhenti di sini? Ya. Nggak apa-apa, saya tahu itu konsekuensinya ini di akhir zaman. Entah kita dibunuh, entah itu kita dikeprui, entah itu kita disalib, entah kita diapain. Sudah, enggak apa-apa. Inilah bentuk rasa syukur kita dipertemukan dengan guru wali yang mursyida.
Apalagi yang dicari? Jika guru kami, guru agung Rasulullah Muhammad pun diperlakukan demikian oleh umat zaman itu ya. Nabi Isa pun diperlakukan demikian. Nabi Musa pun demikian, Nabi Ibrahim pun demikian. Loh, apakah salah saya mempertaruhkan harga diri, nyawa, apapun ini untuk kebesaran Tuhan? Saya tahu tuh, mungkin saya dibakar seperti Nabi Ibrahim, mungkin saya disalib seperti Nabi Isa, mungkin saya mau ditenggelamkan di lautan seperti Nabi Musa, atau dianggap gila dan dilempari batu, atau diusir seperti Nabi Muhammad. Tidak tahu. Tapi yang jelas, dengan kerendahan hati, inilah baktiku. Mursiduna wa murabbituna al-arif billah asah ayah dan guru kami. Tanpa syafaatmu, kami bukanlah siapa-siapa. Kami hanya ingin membesarkan agama di akhir zaman. Sebagaimana petunjukmu, kami hanya memikir sebab agar Allah memperbarui agamanya. Sebagaimana kalimat dan janjimu. Ini adalah satu-satunya sekolah yang waris, tegak lurus daripada junjungan Rasulullah Muhammad. Bahkan satu-satunya di dunia ini. Dunia akan mencari kita. Dan kita akan menjadi pusat tasawuf dunia. Tapi kalau nggak ada membuat sebab, semua nggak mungkin terjadi. Itulah kenapa kami dakwakan ini dengan mengusung bendera taklim ma'rifat. Karena sudah nggak ada yang menyampaikan metodologi ini. Orang tidak tahu mana sesat, mana beriman, mana kafir, nggak tahu. Padahal jelas kata Nabi, ada al-ulama warasatul anbiya. Dialah yang mewarisi estafet Rasulullah. Zahirnya nggak disebut Nabi, zahirnya nggak disebut Rasul, tapi al-ulama warasatul anbiya. Itulah guru kami. Itulah yang membawa wasilah. Itulah yang menyampaikan metodologi. Itu yang tak sampaikan ke publik. Karena apa? Kami telah temukan, kami bahagia, kami sampaikan. Bukan ini menang-menang, tidak. Supaya orang terselamatkan. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum aziz dan seterusnya. Sangat berat dirasa baginya. Tapi sangat berharap akan keselamatanmu. Dia itu juru selamat di akhir zaman. Kami menyampaikan gak cuma cerita buta. Ada metodologinya. Bisa dipraktekkan, ada sistemnya biar selamat. Di mana-mana dakwahnya taklim ma'rifat diterima loh. Sampai Papua, sampai Sumatera. Kenapa ada sebagian orang lain juga malah menentang musuh dan sebagainya? Padahal orang lain bisa menerima. Berarti kan ada proses yang harus dilewati. Ya itu dia. Makanya kalau kamu itu betul-betul nahdliyin, ahli apa? Dari organisasi NU, dengarkanlah syiar Gus Dur. Kalau kamu tuh umat Islam, bacalah Quran. Itu ada semua diterangkan di situ. Kalau kamu ahli akal, ahli pikir, galilah dengan nalar logikamu yang cemerlang gitu loh. Jadi tidak dengan dogma-dogma teori yang buta. Jelas-jelas gak kau buktikan, kok kamu merasa benar, kan keliru.
Jadi demikian ya kurang lebihnya. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah, billahi ridhol inayah, ilahi anta maksudi, waridho kamanubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.